Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali jumpa ya di Movie Class, dimana kita sudah lama ya nggak eh, membahas tentang tutorial penggunaan satu software ya untuk pemodelan geoteknik. Eh, Sekarang coba kita lihat ya. Sekarang kita coba masuk ke posisi tutorial untuk galian dalam ya. Kasus galian dalam. Kasus galian dalam di sini misalnya ada contoh kasus seperti di samping ya. Seperti di samping, seperti gini. Kalau misalnya kita lihat, ini ya. Suatu galian itu di sini satu sistem tanah itu ada tiga lapis tanah ya. Akan digali seperti gambar yang ini ya, yang gambar atas ini. Di mana lapisan tanah asli itu sebenarnya di sini tuh ada ini ya, ini lurus. Atau yang ini aja kita lihat ya. Ini gambar yang ini. Jadi di sini ada tiga lapisan tanah. Ini lapisan ini clay dengan ketebalan 10 meter. Kemudian lapisan kedua itu adalah clay sand atau sand yang ada lempung-lempungnya dengan ketebalan 6 meter. Kemudian lapisan ketiga ini adalah clay sand juga dengan ketebalan 14 meter. Nah, di sini ada beban, mungkin beban bisa dikatakan beban alat berat atau beban apa gitu ya. Di sini ada beban sebesar 15 kilopascal gitu ya. Ada beban sebesar 15 kilopascal. Kemudian direncanakan tempat ini tuh akan dilakukan galian. Ya, galian terlepas nanti itu mau digunakan sebagai galian basement atau galian apapun itu akan dibuat sebuah galian ya dengan tahapan kurang lebih seperti ini. Jadi tahapan pertama itu digali 3 meter, galian kedua itu 3 meter, galian ketiga itu 2 meter dan galian 4 meter. Galian keempat itu adalah 2 meter. Gitu ya. Itu tahapannya. Jadi kalau misalnya kalau kita memodelkan sesuatu ya, sesuatu pemodelan di misalnya di satu software, misalnya ini Plaxis gitu kan. Ini pemodelannya itu diusahakan sebisa mungkin seperti yang apa akan dilaksanakan di lapangan atau sebaliknya gitu loh. Apa yang dimodelkan ya seperti itu yang nanti harus dilaksanakan di lapangan. Pemodelannya ya tahapan pengerjaan di lapangan itu harus seperti itu atau sebaliknya. Pemodelan di apa pengerjaan yang di lapangan itu ingin seperti apa gitu kan. Apakah memang dia penggaliannya per 1 meter gitu kan. Nah, di pemodelan plastisnya itu juga itu harus sama per 1 meter gitu. Nah, di sini kita memodelkan itu seperti ini ya. Jadi 3 meter, 3 meter, 2 meter, 2 meter gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat soalnya itu apa sebenarnya yang jadi pertanyaan itu. Nih ya, diketahui akan ada pekerjaan galian dalam dengan sketsa pada gambar di samping ya. Parameter tanah sebagai berikut. Jadi di sini ada clay satu, clay sand, dan clay sand. Di mana di sini adalah jenisnya tanahnya clay, sand, dan sand, NSPT 7, 11, dan 26. Dan di sini adalah korelasinya ya, didapatkan korelasi. Gimana cara mendapatkannya nilai C, P, E? Nah, itu nanti bisa dilihat di video-video sebelumnya ya, yang tentang penentuan parameter hasil dari pengukuran di lapangan. Kalau misalnya dilihat dari sini, ini kita menggunakan parameter total ya. Ini kita biasa menggunakan korelasi C sama dengan 6,7 N gitu ya. Jadi 6,7 kali 7 dapatnya 46,9 kilopascal gitu ya. Ini adalah parameter parameter total. Atau kalau misalnya kita sebut ini sebagai Andren C ya, gitu, Andren C gitu kan, Andren C. Nah, ini sedikit mungkin saya jelaskan ya. Kalau misalnya kondisinya itu adalah galian seperti ini, itu kondisi kritikalnya kira-kira kondisi kritikal untuk short term atau long term gitu. Ya, itu yang harus diketahui terlebih dahulu. Nah, kalau untuk kondisi yang posisi galian seperti ini ya, ini tadinya tanahnya datar kemudian digali. Nah, maka kondisi yang kritikal adalah kondisi long term. Kondisi long term adalah kondisi di mana ketika dia digali itu atau tanah itu digali dihilangkan gitu kan, dia itu sebenarnya pada saat itu tuh dia nggak apa-apa. Tapi ketika kita diamkan mungkin bisa jadi 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari atau setahun 2 tahun kemudian itu tanah itu tuh malah kekuatannya akan menurun gitu. Makanya kalau misalnya di kasus-kasus itu biasanya itu ketika dia terjadi case galian itu longsor itu bukan saat itu pas digali tapi nanti nggak tahu kapan, nggak tahu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, setahun, 2 tahun kemudian. Itu yang disebut dengan kritikalnya di posisi long term. Nah, di sini di kondisi saat ini memang masih saya menggunakan parameter total dulu. Nah, di dalam plaksisnya itu nanti menggunakan Andren C dulu ya. Nanti kalau misalnya cukup waktu kita akan coba untuk langsung mencoba merunning dengan menggunakan parameter Android A gitu kan untuk khusus untuk clay-nya ya. Dimana kalau misalnya Android A ini bisa kita ambil korelasinya 10% nilainya itu C efektif sama dengan 10% dari CU.
Atau di sini nanti nilai sekitar 4,7 kilopascal, sedangkan Pi mungkin nanti kita ambil sekitar antara range antara 20 sampai 28 derajat ya untuk posisi clay ya. Untuk yang sand karena memang dia sudah bersifat drain ya udah nggak usah kita ganti gitu. Untuk modulus elastisitas kita ambil sekitar 2/3 dari nilai yang sekarang. Gitu ya. Nanti kita coba untuk analisa nanti kalau misalnya ini udah selesai gitu kan. Mungkin coba kita bandingkan safety factor itu untuk terjadi penurunan atau tidak gitu. Oke ya. Nanti kita pertama running kita menggunakan Unreal C. Nah, kemudian di sini kita ketahui properties tanahnya itu untuk properties plate-nya itu ini plat ya. Di sini ada entah itu diafragma wall atau apa gitu kan. Di sini nanti kita bikin rigid pavement atau plat ya dengan ketebalan rencana itu 0,5 dengan kualitas nilai FC-nya itu adalah 30 megapascal. Dengan properti sebagai berikut, nilai penampang cross sectionnya, kemudian nilai modulusnya. Modulusnya itu kita menggunakan yang 4700 akar FC kali 1000 ya. Itu nanti dapat kilopascal. Kemudian inersianya 1/12 BH pangkat 3, 1/12 BH pangkat 3 atau pangkat 4 ya? Pangkat 3 ya. Kemudian ini ada EA dan EI-nya. Dan EA EI inilah yang nanti akan di-input ke dalam software Plaxisnya ya. Kemudian kalau misalnya kita input harusnya nanti ketemu sama dengan 0,5 ini. Jika tidak ketemu 0,5 berarti ada yang salah itu berarti nanti ini korelasinya. Oke. Kemudian soalnya adalah sampai kedalaman berapa galian aman dilakukan. Kemudian berapakah deformasi total yang terjadi pada masing-masing tahap galian. Jadi nanti ada tahap galian 1, galian 2, galian 3, galian 4. Berarti harusnya ada nilai 4 safety factor ya. Jadi masing-masing galian itu nanti ada safety factornya. Kemudian berapakah deformasi arah horizontal yang terjadi pada masing-masing tahap galian? Nah, sama. Nanti deformasi yang kita lihat tinjau adalah posisi deformasi di posisi platnya ya atau retaining wall lah, seperti itu. Kemudian berapa gaya-gaya dalam yang terjadi pada dinding penahan tanah pada masing-masing tahapan galian. Oke. Gaya-gaya dalam mungkin ada shear, ada momen, ada aksial gitu kan. Biasanya ada 3 itu ya. Kemudian berapakah nilai safety factor final dan safety factor masing-masing tahapan galian pada sistem galian tersebut. Nah, ini mirip-mirip ya ini safety factor. Ini nanti per masing-masing ini bisa kita tinjau ya. Per masing-masing tahapan itu nilai safety factor bisa kita tinjau. Harusnya sih semakin dalam nilai safety factor kan nanti dia semakin turun ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau sudah, ini silakan di screenshot dulu ya teman-teman ya. Silakan di screenshot. Siapa tahu nanti teman-teman pingin nyoba atau jajal ya bahasa bahasa ininya ya, coba gitu lah ya. Oke, kalau misalnya sudah seperti itu, coba kita sekarang. Ini jangan lupa ya, kalau misalnya nggak teman-teman gambar dalam bentuk ini, dalam bentuk CAD gitu kan, atau DWG, disimpan dulu dalam bentuk DXF ya. Di save dulu dalam bentuk DXF. Kebetulan kalau di sini tinggal seperti ini, kemudian di save as seperti ini ya, ini seperti ini, kemudian ininya diganti menjadi save DXF ini ya. Kalau bisa sih yang kebaca lah kira-kira pakai yang 2007 juga nggak apa-apa. Ini ya, klik itu ya. Kebetulan saya sudah nyimpan, jadi saya tuh sebenarnya tinggal panggil aja ya. Kemudian kita bisa dicoba teman-teman untuk membuka software Plaxisnya dulu ya. Nah ini ya, start new project. Di sini misalnya timbunan tanpa ya. Oh sorry, ini saya menggunakan 2 layar. Galian dalam ya. Galian dalam tanpa perkuatan. Oke. Kemudian model plane strain 15 knot. Satuannya jangan sampai salah. Ini meter kilonewton day. Kemudian ini kita lihat kita model. Kalau misal kita model seperti ini nilai X ya. Nilai X ini berarti nilai min. Kita min di sini kita anggap 0. Karena di sini kita mulai titik 00. Kemudian X mark kita pakai 60. Kemudian Y min kita kan model yang mau kita pakai kan ini ya, yang bawah ya. Y min berarti 0. Kemudian titik paling tingginya berarti berapa nih? Ada sekitar 30 ya. Kita masukkan ini angka 30. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kita panggil structure, kemudian structure import geometry ya. Nah, ini galian dalam sebentar. Kemudian galian dalam. Coba ini. Kita lihat gini ya. Nah, kita lihat ini. Ini berarti modelnya udah benar tadi seperti ini. Kemudian ini kita kalikan 1000 karena
Dikalikan 1000 karena apa? Karena saya pemodelan di CAD tadi yang file DWG itu adalah dalam bentuk milimeter. Makanya kita samakan ya. Makanya kalau di sana sudah dalam bentuk meter ya udah di sini berarti satu. Karena di sana bentuk milimeter berarti di sini kita kalikan 1000 ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Jadi seperti ini. Nah, oke. Nah, kita zoom kan kurang lebih udah sama ya, sekitar 60 ya. Nah, sekarang kita yang nggak kita pakai kita hapus. Ini select point. Oh, sebentar. Kita begini, kita delete ya. Kita delete ini juga sebagian yang nggak terpakai bisa kita delete. Ini juga, ini juga. Ini kalau misalnya memang pingin gambarnya bersih harusnya dari posisi tadi tuh dari posisi di gambar DWG-nya tuh harus sudah bersih dulu ya. Harus sudah bersih. Jadi nanti tinggal apa namanya? Udah bersih lah ketika sudah diimport di sini. Kita gini ya, kita bersihin. Ini jadi ribet kan. Ini sebenarnya kalau misalnya nggak dibersihkan juga nggak apa-apa ya, tapi nggak enak dilihat. Karena nanti dia akan menghitung tuh poligonnya ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kira sudah bersih ya. Nah, kalau sudah bersih, kita sekarang akan membuat poligon ini ya. Poligon ini. Poligon pemodelannya seperti ini. Kita buat satu-satu ya. Jadi, eh, masing-masing tanah itu memiliki poligonnya sendiri-sendiri. Ini juga seperti ini. Nah, untuk yang galian ini kan sebenarnya antara yang kiri sama yang kanan ini kan sebenarnya material sama. Cuman karena dia nanti untuk posisi state construction itu ada yang di on off kan, makanya di sini kita bikin poligon sendiri-sendiri gitu. Juga seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, ini poligon sudah jadi ya. Untuk poligon sudah jadi, kemudian kita taruh beban merata di sini. Dengan seperti ini, kita kasih mudah. Tadi besar adalah 15. Berarti di sini kita ubah jadi minus 15 ya. Minus 15. Oke. Kalau sudah di enter, kemudian ini sudah. Sekarang kita masukkan untuk model ini ya. Model tanah ini ya. Sekarang model ini kita masukkan. Saya geser dulu. Nah, ini kita seperti ini. Kita klik ini, kemudian ini soil interface, kemudian new. Kita klik ini adalah kita nomor satu tanahnya itu adalah apa tadi? Clay ya. Clay. Kemudian di sini kita masukkan undrain C ya. Karena kita masih menggunakan tadi parameter total. Nanti kalau sudah selesai yang pertama ini nanti coba kita langsung kita ganti dengan undrain A ya. Bedanya apa? Ini C. Kita C dulu. Kemudian ini gamma apa tuh? Gamma unsat ya. Unsaturated kita masukkan 15,5. Kemudian dan seterusnya ini untuk mechanical nilai modulusnya adalah 4690. Kemudian ini adalah new-nya tuh 0,35. Kemudian nilai SU atau CU adalah 46,9. Oke, kalau sudah ini interface initial dan seterusnya. Oke, kalau udah oke, kemudian new, kemudian dua kita masuk adalah clay sand karena dia berbentuk sand ya, sand maka di sini dia menggunakan drain ya. Drain kita masukkan nilai ini adalah 15,5, kemudian saturatednya 16,5. Oh, oke. Kemudian di sini mekanikalnya 8320. Sini 0,3.
Karena di sini dia tidak memiliki C ya. Kalau di plastis kalau nggak ada C-nya biasanya fail. Makanya kita isi yang paling minimum satu aja ya. Kemudian P-nya itu 30. Dan di sini adalah course. Ini oke. Oke, kita klik oke. Oke ya, tadi yang klik tadi ketinggalan. Untuk E0-nya itu kita masukin 1,04 ya. Maaf ya. Kemudian kita new lagi. Material nomor 3. Kita masukkan drain juga. Kemudian di sini ansatnya itu 15,5. Salah nih. 15,5. Kemudian di bawahnya ini adalah 16,5. Kemudian mechanical 1320. Ini 0,3. Kemudian C kita isi 1 dan P kita isi berapa tuh? 38 derajat ya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah oke, kita bisa langsung drag ya. Kita drag sini. Ini lapisan 2, ini lapisan 3. Kemudian ini juga lapisan 1, 1. Nah, sekarang masukkan untuk material. Nah, ini tadi clay sand. Tinggalan namanya. Nah, sekarang kita masukkan untuk parameter plat ya. Plat kita di sini pilih plate. Kemudian kita klik new. Ini kita bikin apa ya, dinding wall ya, wall aja ya. Wall. Nah, di sini nilai W-nya itu adalah berat per meter lari ya. Karena kita anggap tadi itu tebalnya setengah meter ya, kita anggap dia 12 ya, 12 kilonewton ya. Karena beton itu kan 24 ya. Kalau setengah 24 per meter kubik kan. Kalau misalnya setengah ya 12-nya aja. Kemudian kita masuk ke mechanical. Kemudian di situ tadi ada nilai EA ya. Nilai EA-nya itu berapa tadi? 12, 87, 14, 12, 87, 14, 80. Kemudian EI 2681, 268155,84. Kemudian new adalah 0,1 asumsinya. Nah, di sini kita lihat ya, D ketebalannya itu kita dapatnya 0,5 meter. Kalau misalnya ini sudah menyebutkan 0,5 meter sesuai dengan parameter yang Excel yang kita sebut tadi, itu berarti kemungkinan pemodel itu sudah benar ya. Jadi nilai E, A, E, I-nya itu sudah benar. Kalau misalnya ini masih jauh, menyimpang berarti perlu diperiksa itu. Biasanya nanti di apa korelasi FC-nya itu bisa ada yang salah, misal seperti yang 4700 eh, kali akar FC itu mungkin ada yang salah. Oke, kalau udah kita klik OK, bisa kita drag, kita klikkan ke sini ya. Oh, belum kita gambar ya ternyata ya. Kita klik OK dulu. Udah kita modelkan platnya dulu. Kita pakai create plate. Jadi create plate ini. Oke, udah ya. Nah, ini berarti sudah kita gambarkan. Tinggal kita masukkan material plat. Kita drag seperti ini. Nah, ini udah masuk. Nah, ini udah masuk. Warnanya udah berubah, berarti dia sudah masuk. Oke, kalau seperti ini berarti modelnya sudah. Tinggal kita lakukan meshing dengan seperti ini. Klik ini. Klik yang medium saja ya. Medium. Nah, jika sudah kita mau lihat hasil meshingnya, kita klik yang ini. Maka dia akan muncul kurang lebih seperti ini ya, gambar meshing. Nah, ini. Kalau ini oke, kita klik close. Kita lanjut ke flow condition. Ini biasanya muka air tanah. Nah, ini bebas lah mau dibuat muka air tanahnya gimana ya. Sesuai dengan kondisi. Karena di sini ini nggak usah pakai muka air tanah dulu. Kemudian state construction. Nah, ini state construction ya. State construction ini sangat penting sekali posisinya ya. Ini harus sama dengan benar-benar apa yang akan kita konstruksi di lapangan. Nah, yang pertama adalah initial condition. Initial condition itu merupakan posisi di mana kondisi tanah itu ketika belum dibangun sama sekali. Harusnya kan ada tanah ini ya. Kemudian kalau misalnya ada ini berarti kita aktifkan dulu tanahnya. Ini aktif. Nah, berarti memang ada tanah ini doang ya. Aktif, ini aktif, aktif. Ya. Nah, ini artinya kan tadinya ada tanah seperti ini ya. Nah, ini adalah initial condition. Nah, setelah initial condition, maka tahap selanjutnya adalah kita akan reset displacement. Kita klik ini.
kita klik dua kali, kemudian ini kita ganti namanya jadi reset displacement ya. Nah, jangan lupa ini startnya mulai dari initial page gitu ya. Nah, kita cek di sini reset displacement sudah kecentang, berarti oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah install wall. Install wall dan beban. Nah, ini juga mulai dari reset displacement to zero, oke. Klik OK. Baru di sini kita klik kanan aktif, kemudian ini juga platnya kita klik kanan aktif. Jangan lupa kalau aktif itu berarti sudah berwarna. Ini sudah aktif, ini sudah aktif, sudah aktif. Oke. Nah, kalau kayak gini berarti dia sudah tahapan pertama itu sudah oke. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita galian pertama ya. Kita ngomongnya tuh galian satu ya. Galian satu posisi mulai start from-nya adalah install wall dan beban ya. Itu sudah benar. Berarti kita klik ini, berarti ini kita diaktif. Oke. Kemudian di sini kita mau ngecek safety factor pertama ya. Safety factor galian pertama nih berarti kita klik ini SF1. SF1. Jangan lupa ini adalah mulai dari galian satu ya. Oke, kita klik OK. Terus ini kita ganti jadi safety. Klik OK. Sebentar, ini tadi tuh galiannya harusnya tulis galian satu nih. Galian satu. Oke. Nah, ini mulai dari sini. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah galian 2. Galian 2 kita klik sini, kita kasih nama galian 2. Nah, ini startnya itu dari galian 1 ya. Bukan dari safety factor ya. Kalau nanti kalau mulai dari safety factor hasilnya akan aneh itu. Tapi memang dari galian 1. Oke, dari sini kemudian kita klik OK. Kita off kan. Diaktif gitu kan. Kita cek safety factor untuk galian 2. SF2. Ini galian 2 ya. Setara galian 2 ini diganti dengan safety. Klik OK. Kemudian kita mau aktifkan galian 3. Nah, ini galian 3. Galian 3 ini kita mulainya dari galian 2 ya, bukan dari safety factor. Oke, kita klik OK. Maka ini akan kita matikan yang galian 3, diaktif. Kemudian safety factor untuk galian 3 ya. SF SF3 mulai dari galian 3, kemudian ini plastik kita ganti dengan safety. Kita klik OK. Oke, kemudian kita mau galian 4. Galian 4 ya. Galian 4 kita mulai dari galian 3. Ini plastis, ini oke. Kemudian kita matikan ini. Oke, baru kita buat safety factor galian 4. SF4 ya. SF4 berarti SF4 ini mulai dari galian 4 ini terus safety. Klik OK. Oke, kalau sudah seperti ini berarti pemodelan untuk set construction sudah benar nih ya. Coba kita lihat dulu ya. Dari sini kan galian 1 safety factor, galian 2 safety factor, galian 3 safety factor, galian 4 safety factor. Oke, kalau sudah seperti ini berarti udah oke. Tinggal kita run. Kita klik, kita select misalnya posisi yang mau kita cek. Ya, asumsinya kalau misalnya titik yang mau dicek yang paling kritikal adalah di sini ya. Biasanya deformasinya tuh. Oke. Nah, kalau gitu kita klik OK. Nah, ini sudah ya. Sudah ya. Sekarang coba kita running ya. Hasilnya gimana itu? Ini adalah proses running.
Oh iya, teman-teman, ini apa ya? Tadi di sini ada saya revisi tadi nama-namanya ya. Namanya saya ubah ini. Off the record di luar tadi saya ubah karena tadi ada nemu sesuatu yang ini yang janggal. Makanya ini namanya saya ubah tadi ya. Jadi reset install seed file tahapannya itu kurang lebih sama aja. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang seperti ini. Nah, sekarang hasilnya sudah ini nih. Sudah oke nih. Sekarang pertanyaan yang pertama adalah sampai kedalaman berapa galian aman itu dilakukan? Ternyata sampai galian dengan galian 10 meter itu adalah aman ya. Kita lihat dengan safety factor di sini ya. Safety factor berapa nih? Di sini safety factor 1,595. Jadi masih bisa dikatakan aman ya untuk galiannya itu. Berarti untuk kondisi short term aman. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, berapakah deformasi total yang terjadi pada masing-masing tahapan galian? Jadi cara ngelihatnya begini. Kita lihat di sini dulu. Kita klik begini. Oke, nah, ini adalah tahapan deformasi untuk tahapan pertama ya. Jadi terjadi terbesar itu malah justru yang di sini ya. Yang di posisi ini. Karena apa? Karena tanah itu kalau misalnya digali dia akan kehilangan beban sehingga dia akan terjadi expand ya. Akan mengembang dia di posisi ini. Tapi biasanya kita cek adalah dia di posisi sheet file. Oke, sekarang kita lihat di tahapan satu, kemudian tahapan 2 adalah 17 ya. Tahapan 3 adalah deformasi seperti ini. Kemudian tahapan 4 adalah deformasi seperti ini. Ini kalau misalnya kita lihat deformasi yang ada di sini ya. Deformasi ada di posisi ini, yang merah ini, yang posisi ini. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat deformasi yang ada pada sheet file-nya itu sendiri, kita tinggal klik ini. Nah, ini muncul ini ya. Ini adalah galian tahapan 1, kemudian ini adalah tahapan 2, ini adalah tahapan 3. Oh, ini safety factor bukan. Ini adalah tahapan 4. Yang dimunculkan ini adalah tahapan total ya. Apa namanya tuh? Deformasi total ya. Deformasi total itu seperti itu. Tapi kalau misalnya memang berapakah deformasi yang terjadi hanya akibat penggalian ketiga misal gitu. Ini kita lihat di sini. Kita lihatnya di phase displacement ya. Nah, jadi yang deformasi yang terjadi akibat apa nih? Galian yang ketiga adalah sebesar 3,8 cm ini aja. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang mau lihat deformasi pertahapan akibat fase itu ya ini pakainya phase displacement. Tapi kalau misalnya memang mau mencari totalnya, ya udah ini berarti total deformation aja. Jadi nanti dia akumulasi dari posisi awal sampai posisi akhir. Kan seperti itu ya. Posisi awal sampai posisi akhir. Jadi posisi itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapakah deformasi horizontal terjadi pada masing-masing tahap galian? Nah, kalau deformasi horizontal, ini kita carinya adalah total displacement yang arah X. Nah, ini yang horizontal. Tinggal nanti ini mau di galian 1 sampai galian 2, tambah lagi galian 3, tambah lagi galian 4. Nah, ini adalah total deformasi akibat penggalian itu ya. Kemudian berapakah gaya dalam yang terjadi pada dinding penahan pada masing-masing tahapan galian? Nah, kalau untuk gaya-gaya dalam kita ngeliatnya di sini. Ini kan kita klik ini kan udah di sini. Kemudian kita klik force. Nah, ini axial force, ini kemudian shear force, kemudian bending moment. Nah, ini yang bisa dicari. Tinggal nanti diganti masing-masing tahapan. Ini tahapan 2, ini tahapan 3, tahapan 3, dan ini tahapan 4. Jadi gaya-gaya dalam kurang lebih seperti itu ya. Jadi munculin seperti itu. Jadi tergantung ini apakah dia mau paste atau yang total ya bisa dilihat. Kalau paste yang sekali lagi kalau misalnya mau yang paste ya kita tinggal klik ini kemudian paste displacement. Kemudian ininya diganti masing-masing tahapan gitu. Jadi nanti itu untuk paste displacement. Nah, sekarang berapakah nilai safety factor? Ini close. Berapakah nilai safety factor untuk masing-masing tahapan kalian? Kita tinggal klik ini safety factor ya, kita klik ini. Nah, kita lihat di sini nih. Ini kan 5,93 ya. Galian pertama itu safety factornya 5,93. Kemudian kalau galian 2 3,13, galian
3 itu adalah 2,25 dan galian 4 itu adalah 1,95 ya. Nah, itu kira-kira untuk nilai safety factor pada galian itu ya. Jadi bisa dilihat di situ. Jadi semakin ke dalam itu nilai safety factor semakin kecil. Biasanya yang menjadi persyaratan itu nilai safety factor minimum untuk long termnya itu adalah 1,5. Kalau untuk tahapan konstruksi itu safety factor minimum seingat saya itu tidak boleh lebih kecil dari 1,2 atau 1,3 gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi itu bisa ini untuk kondisi short term ya, untuk kondisi yang tadi pakai parameter total. Nah, coba sekarang kita bagaimana kalau misalnya parameter tanah clay tadi kita ganti menjadi parameter efektif atau menggunakan undrained A gitu. Gimana ya? Nah, sekarang kita tinggal ganti di sini material clay, kita ganti di sini kan groundwater mechanical. Di sini berarti sebentar. Ini kita ganti dulu ya. Undrained C menjadi undrained A. Oke. Undrained A gamma sub-nya itu 16,5. Ini tadi 15,5. Ini 16,5. Kemudian mechanical. Jadi kalau misalnya 4690 itu 2/3-nya berapa tuh? Coba saya boleh kalkulator dulu ya. 4690 kali 2 bagi 3. 3127 ya. 3127. Kemudian ini kita ambil nilai 10%-nya ya. 10%-nya berarti sekitar 4,67 ya. Kemudian di sini ada nilai pi, kurang lebih kita taruh di sini di 25 derajat gitu ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Klik OK. Kemudian ini langsung kita run kembali ya. Maaf ya kalau misalnya tadi di sini ada nama-namanya berubah. Mohon maaf tadi karena model yang tadi itu ada masalah sedikit. Nah, ini kita sudah saya running sebelumnya. Namanya saya sedikit berubah gitu. Tapi intinya dalamnya sama. Kira-kira gitu ya. Jangan bingung teman-teman. Nah, ini kita melakukan untuk yang kondisi long termnya ya. Ini biasanya ada penurunan nilai safety factor sih biasanya. Nah, kira-kira begini. Nah, ternyata kalau misalnya kita lihat nih safety faktornya. Tadi kan gede ya. Nah, ini safety factor udah tadi kan 5 ya. Kalau nggak salah tuh tahapan pertama itu 5. Ini sekarang posisi cuma 2,7. Safety factor yang kedua itu adalah sekitar 2,8. Nah, ini kenapa ada kenaikan ya? Mungkin ada sedikit anomali. Kemudian pada safety factor 3 adalah 2,1 terjadi penurunan. Kemudian safety factor yang keempat itu adalah sekitar 1,504. Ada sedikit penurunan. Nah, ini berarti apa? Jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti melakukan analisa terhadap galian ya, itu usahakan menggunakan parameter efektif ya, jangan parameter total. Karena dia parameter total itu biasanya CU-nya itu gede. Tapi kalau untuk long term ya untuk parameter efektif itu CU-nya itu kecil atau nanti jadi C efektif. Ya, gitu ya. Alasannya kenapa? Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan di video sebelumnya tentang apa ya? Saya lupa. Mungkin 2-3 video sebelumnya ini tentang parameter tanah kalau nggak salah. Itu ada saya jelaskan di situ. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komen. Kalau misalnya saya ada yang salah tadi, seperti tadi, kok tiba-tiba modelnya ganti gitu kan. Nah, itu sebenarnya saya sudah merunning sebelumnya. Saya pastikan itu adalah parameternya oke ketika di running. Tapi ternyata kalau misalnya kita pas bikin video itu biasanya tuh ada sedikit hambatan atau gugup atau gimana. Makanya kadang-kadang ada error gitu kan. Nah, tapi ini intinya tuh prosesnya itu sama gitu. Tahapannya itu sama. Intinya begitu teman-teman ya. Jadi ini namanya kurang lebih sama aja kayak tadi. Lebih kurang mohon maaf teman-teman. Mungkin kalau ada yang lebih ngerti, mungkin kalau ada yang salah dari saya mungkin bisa dikasih masukan di kolom komentar. Saya kira cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.